Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jailani, mahasiswa PJJ PAI kelas A29 NIM 22811314447. Dalam video kali ini, sebagai bentuk tugas UAS mata kuliah fikih, saya mengambil studi kasus atau analisis kasus sebuah perusahaan makanan besar di mana ingin mengembangkan produk daging yang berasal dari laboratorium atau kultur meat untuk dipasarkan secara global. Jelaskan dari sudut pandangan fikih apakah daging ini dapat dikategorikan sebagai halal. Baik. Analisis hukum fikih tentang daging laboratorium atau kultur meat. Dalam menilai apakah daging kultur meat ini dapat dikategorikan halal atau haram, dapat diperlukan analisis berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma, serta pendekatan prinsip-prinsip dalam fikih. Di mana yang pertama, daging laboratorium atau kultur meat tadi dihasilkan dari proses mengambil sel hewan, biasanya dari biopsi tanpa menyembelih hewan, yang kemudian dikultur dalam media nutrisi untuk berkembang menjadi jaringan otot menyerupai daging konvensional. Kemudian perspektif dalam hukum halal, fikih Islam menetapkan bahwa makanan dianggap halal jika berasal dari bahan yang halal, kemudian tidak mengandung najis dan unsur haram, dan diproses penyembelihannya sesuai syariat. Kemudian analisis dari kasus di atas adalah jika sel yang diambil berasal dari hewan yang halal seperti sapi, ayam, maka dasar asal bahan ini dikategorikan halal karena hewan-hewannya hewan yang halal dikonsumsi. Namun jika sel diambil dari hewan haram seperti babi, anjing, dan sebagainya, maka haram pula hukumnya. Itu dari asal mula daging tersebut. Yang kedua, kita analisis dari media atau proses produksi. Jika media pertumbuhannya tadi menggunakan bahan yang halal, seperti serum nabati, bahan sintetis yang suci, maka prosesnya sesuai syariat. Jika menggunakan bahan najis, seperti serum darah hewan yang tidak disembelih secara syariat, maka hasilnya dianggap haram. Nah, yang tidak kalah penting, tidak melibatkan penyembelihan. Dalam daging laboratorium, hewan tidak disembelih sehingga tidak melibatkan proses penyembelihan secara syar'i. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum penyembelihan berlaku pada hewan yang hidup karena sel bukan makhluk hidup independen, ia tidak wajib disembelih. Namun pendapat ini perlu diperkuat dengan penilaian ulama terkait niat dan status sel sebagai bagian dari hewan. Adapun dalil-dalil yang dapat diperoleh dari pengertian di atas adalah kehalalan makanan bisa dilihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan halal baik yang terdapat di bumi. Kulu halalan thayyibatan. Yang kedua, kehalalan kultur meat bergantung pada bahan dan proses sesuai syariat. Sedangkan larangan memakan sesuatu yang haram sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 21, yang artinya janganlah kamu makan dari apa yang tidak disebut nama Allah. Di mana ketika penyembelihan tadi harus menyebutkan nama Allah untuk sebagai syarat sah penyembelihan hewan tadi sehingga halal dikonsumsi. Dalam hadis juga dijelaskan, Rasulullah bersabda, sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar atau syubhat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kultur meat ini dapat dikatakan syubhat jika proses atau bahannya diragukan kehalalannya. Sedangkan prinsip menjaga kebaikan dan tidak memudaratkan, jika terbukti sehat dan tidak berbahaya, kultur meat dapat diterima secara
syariat. Menurut pandangan ijma, hingga saat ini belum ada ijma terkait kultur meat karena ini adalah teknologi baru. Namun prinsip umum kehalalan dapat digunakan sebagai dasar seperti bahan halal dan proses yang suci. Pada intinya dilihat dari proses awal penyembelihan hewan tadi, apakah hewan tadi itu melalui penyembelihan secara sah atau secara syariat atau tidak. Jika itu tidak termasuk kategori, maka tentu kultur ini tadi termasuk produksi makanan yang tidak halal atau haram. Nah, ini saya mengutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, di mana belum ada fatwa resmi tetapi berpotensi menganggap halal jika bahan dan prosesnya sesuai syariat. Jadi dalam MUI sendiri, kultur meat ini dilihat dari proses asal mula bahan yang digunakan. Apakah termasuk hewan yang halal dikonsumsi atau hewan yang haram untuk dikonsumsi, seperti itu. Artinya apa? Kultur meat ini untuk kita ketahui ini adalah termasuk makanan yang halal atau yang haram. Bisa dilihat yang pertama adalah asal bahan tersebut termasuk berupa hewan yang halal atau yang haram. Kemudian yang kedua, apakah dia melalui proses penyembelihan secara syariat atau tidak. Jika yang pertama tadi dia sudah berupa hewan yang halal, contohnya sapi, ayam, dan yang lain, kita melihat tahap berikutnya, proses penyembelihannya sesuai syariat atau tidak. Jika sesuai syariat maka halal, jika tidak sesuai syariat maka haram. Nah, yang terakhir, proses kemasannya tadi, pembuatannya tadi. Jika ada campuran bahan-bahan yang najis atau tidak suci, maka haram pula untuk dikonsumsi. Namun apabila campurannya tadi itu bahan-bahan yang suci, maka halallah kultur meat tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada analisis hukum fikih tentang daging laboratorium atau kultur meat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.